Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 mata kuliah fisiologi hewan akan membahas mengenai metabolisme energi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Dewi Fortuna Rahayu sebagai moderator dan sekaligus penyaji. Selanjutnya, PG Ersalina sebagai penyaji dan juga Zakia Aulia sebagai penyaji. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari metabolisme energi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu metabolisme. Nah, metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabole, yang berarti perubahan, yang dipakai untuk menunjukkan semua informasi kimia dan tenaga yang timbul di dalam tubuh. Selanjutnya, metabolisme energi adalah suatu proses kompleks yang terjadi di dalam sel, di mana terjadi perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui suatu proses kimia berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Nah, metabolisme ini bertujuan untuk menghasilkan energi yang berguna bagi kelangsungan hidup. Oke, selanjutnya fungsi dari metabolisme. Nah, fungsi dari metabolisme ini terdiri dari 3. Yang pertama, memecahkan masalah kompleks atau nutrien menjadi substrat atau prekurser atau senyawa awal. Nah, yang kedua, menangkap energi yang dilepaskan dari pemecahan nutrien atau katabolisme. Ketiga, sintesis molekul yang dibutuhkan atau anabolisme. Nah, selanjutnya, metabolisme ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada anabolisme dan kedua adalah katabolisme. Nah, anabolisme ini merupakan reaksi kimia untuk membentuk kompleks molekul yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pertahanan kehidupan, yang disertai dari zat yang lebih simpel. Pada reaksi ini dibutuhkan reaksi dari luar. Nah, contoh dari anabolisme itu adalah pembentukan ikatan peptida dari asam amino dalam penyusunan molekul protein. Oke, yang kedua adalah katabolisme. Nah, katabolisme ini merupakan suatu proses reaksi kimia untuk memecahkan kompleks molekul menjadi molekul yang berukuran lebih kecil yang disertai dengan pelepasan energi. Contohnya adalah glukosa, CO2 ditambah H2O ditambah energi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Vega Arsalina. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas mengenai katabolisme. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dewi tadi, bahwasanya katabolisme merupakan suatu proses reaksi kimia yang merubah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana yang disertai dengan adanya pelepasan energi. Nah, katabolisme ini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu siklus asam sitrat atau biasanya disebut juga dengan siklus Krebs. Nah, yang kedua ada itu jalur fosforilasi oksidasi. Selanjutnya, katabolisme ini ada 3 prinsip. Yang pertama, sebagai senyawa untuk penyimpanan energi dan transfer gugus fosfat. Maksudnya di sini ialah pada proses metabolisme ini terdapat adenin trifosfat atau disebut juga dengan ATP, di mana itu untuk memecahkan molekul kompleks tadi itu memerlukan energi dari ATP, sehingga ATP dihidrolisis menjadi ADP atau adenin difosfat, yang mana ATP itu melepaskan satu fosfat yang menghasilkan energi, sehingga terbentuklah pemecahan molekul kompleks tadi menjadi molekul yang lebih sederhana. Lalu ATP ini secara konstan akan terus dibentuk, dibuat dan didekomposisi karena selama kita beraktivitas itu selalu menggunakan energi, dan nanti ATP ini akan terbentuk kembali dengan ADP bertemu kembali dengan fosfat. Selanjutnya prinsip yang kedua yaitu katabolisme sebagai agen untuk transfer elektron dan reaksi oksidasi reduksi, di mana pada proses katabolisme ini akan terdapat koenzim yang berperan penting sebagai agen transfer elektron. Nah, juga terdapat NAD dan FAD. NAD itu kepanjangan dari nikotinamide adenin dinukleotid
dan FAD yaitu kepanjangan dari flavin adenin di nukleotid, di mana satu NAD ini nanti akan menghasilkan 3 ATP dan FAD akan menghasilkan 2 ATP. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu katabolisme sebagai agen gugus asetil, di mana terdapat koenzim A yaitu senyawa yang dapat mentransfer gugus asetil, dan koenzim A ini mengandung ADP tetapi strukturnya itu adalah asam pantotenat. Nah, katabolisme karbohidrat dan lemak ini dimulai saat senyawa karbohidrat dan lemak dipecah menjadi 2 atom. Nah, 2 atom karbon. 2 atom karbon tersebut adalah asetil yang akan masuk ke dalam siklus Krebs. Yang dihasilkan pada siklus Krebs ini ada 2 macam, yaitu energi dan senyawa. Nah, energi itu apa saja? Energi itu nanti berupa ATP. Nah, ATP ini nanti dihasilkan dari NAD dan FAD. FAD itu setelah masuk ke dalam siklus Krebs, NAD merubah menjadi NADH, dan FAD akan berubah menjadi FADH yang nantinya akan diproduksi akan mengalami siklus yang menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya senyawa berdasarkan komponen siklus asam sitrat menyediakan bahan mentah untuk produksi asam amino, di mana itu misalnya alfa ketoglutarat untuk menghasilkan asam glutamat. Nah, yang kedua itu banyaknya senyawa yang dihasilkan selama siklus untuk mempercepat reaksi katabolisme. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai energi, di mana energi itu merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Nah, energi itu berasal dari kata energi yang berasal dari bahasa Yunani yang yaitu ergon yang berarti kerja. Nah, dalam melakukan sesuatu kita selalu memanfaatkan energi baik secara sadar maupun tidak sadar. Contohnya ketika kita berjalan, kita memerlukan energi dalam jumlah menggunakan energi itu setiap orang memiliki atau mengeluarkan energi yang berbeda-beda. Energi ini tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan itu pengaruhnya terhadap diri kita. Energi ini dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan metabolisme. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kecepatan dan metabolisme. Yang pertama yaitu ukuran tubuh dan berat tubuh. Nah, semakin besar ukuran tubuh dan berat tubuh seorang akan meningkatkan kecepatan metabolisme. Kenapa? Karena mereka membutuhkan energi yang lebih banyak untuk beraktivitas daripada orang-orang yang ukuran atau berat tubuhnya lebih ringan. Nah, yang kedua yaitu usia. Semakin tua seseorang atau semakin tinggi usia seseorang itu akan menyebabkan proses metabolismenya itu semakin melambat. Biasanya dari umur 30 tahun ke atas itu kecepatan metabolismenya itu melambat, sehingga menyebabkan nanti produksi karena itu adanya melambatnya jaringan-jaringan otot pada mereka. Selanjutnya itu ada yang mempengaruhi kecepatan metabolisme itu suhu lingkungan yang tinggi ataupun rendah. Mengapa? Karena suhu lingkungan juga akan mempengaruhi suhu tubuh kita, sehingga kecepatan metabolisme juga akan terpengaruh oleh suhu lingkungan. Karena jika suhu lingkungan itu panas, maka kecepatan metabolisme kita itu akan lebih lambat untuk menghasilkan energi. Sedangkan jika suhu lingkungan itu dingin, maka tubuh kita juga akan dingin, sehingga kecepatan metabolisme itu akan menjadi lebih tinggi, lebih cepat untuk menghasilkan energi, yaitu energi panas, sehingga tubuh kita akan menjadi lebih panas. Lalu faktor keempat ada jenis kelamin, di mana
BEE pada laki-laki lebih besar daripada wanita pada umur lebih dari 10 tahun. Dan yang kelima itu ada iklim. Iklim juga mempengaruhi dari kecepatan metabolisme. Jika iklim sekitar dingin, maka metabolisme kita akan semakin cepat untuk menaikkan suhu tubuh kita. Lalu waktu tidur, di mana ketika tidur itu kita secara tidak sadar itu tetap beraktivitas, itu organ-organ dalam tubuh kita, dan karena yang bekerja hanya organ-organ dalam saja, sehingga proses metabolisme itu melambat. Tetapi ketika kita sadar ataupun tidak tidur, itu kerja metabolisme kita itu lebih cepat karena memerlukan energi yang lebih banyak. Lalu yang ke-8, tinggi badan, berat badan, dan luas permukaan tubuh. Sebagaimana jelaskan pada poin pertama tadi mengenai ukuran tubuh dan berat tubuh. Lalu yang ke-9 mengenai faktor yang ke-9 yaitu kehamilan. Kehamilan juga mempengaruhi kecepatan metabolisme basal kita, yaitu akan meningkat hingga 15-20%. Lalu yang terakhir hormon. Hormon juga mempengaruhi kecepatan metabolisme. Kandungan hormon tiroid atau hipertiroid, kecepatan metabolisme basal akan meningkat 75-100%. Sedangkan jika hormon tiroid rendah, maka kecepatan metabolisme basal akan menurun hingga 30-40%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ATP atau adenosine trifosfat. Maaf sebelumnya karena saya menyebutkan sebelumnya ATP itu merupakan adenin trifosfat. Nah, molekul ATP ini ialah molekul yang yang berenergi tinggi. Merupakan ikatan 3 molekul fosfat yang dengan senyawa adenosin. Ikatan kimianya labil, mudah melepaskan fosfat, yang meskipun digolongkan sebagai molekul yang berenergi tinggi. Perubahan ATP menjadi ADP atau adenin fosfat itu diikuti dengan perubahan energi sebanyak 7,3 kalori per mol. Peristiwa perubahan ATP menjadi ADP ini merupakan reaksi yang dapat balik. Nah, ATP ini merupakan pembawa energi utama yang digunakan untuk semua aktivitas seluler. Ketika ATP dihidrolisis dan diubah menjadi adenosine difosfat, energi dilepaskan, yaitu penghapusan fosfatnya itu sebanyak 1 gugus yang melepaskan 7,3 kilokalori per mol. Dalam kondisi standar, energi ini megerakkan semua reaksi yang terjadi di dalam sel. ADP juga dapat diubah kembali menjadi ATP sehingga energi selalu tersedia untuk reaksi seluler lainnya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Zakia Aulia. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang transfer energi atau transfer elektron. Transfer elektron atau transport elektron merupakan proses produksi ATP atau energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Adapun tahapan dalam transfer elektron, yang pertama, NADH akan melepaskan elektron kepada kompleks protein 1. Yang kedua, elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Dan yang ketiga, elektron diteruskan kepada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Dan yang keempat, elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Dan yang kelima, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Dan yang keenam, elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Yang ketujuh, bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3 H+ keluar menuju ruang antar membran.
Yang ke-8, lewatnya H+ pada ATP, sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Dan yang terakhir, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa satu NADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan satu molekul FADH2 yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Selanjutnya, penyediaan enzim. Enzim mengatur kecepatan dan kekhususan ribuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Adapun struktur enzim terdiri dari yang pertama yaitu apoenzim, merupakan bagian enzim yang tersusun dari protein yang akan rusak bila terlampau panas atau disebut juga dengan termolabil. Yang kedua yaitu gugus protestik atau disebut kofaktor, yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein tetapi dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang kita sebut dengan koenzim. Adapun sifat-sifat pada enzim. Yang pertama, enzim bersifat biokatalisator. Yang kedua, enzim bersifat termolabil. Yang ketiga, merupakan senyawa protein. Yang keempat, enzim reaksinya sangat cepat. Dan yang kelima, enzim bekerja ada yang di dalam sel. Yang keenam, umumnya enzim bekerja mengkatalisis reaksi satu arah. Dan yang terakhir, enzim bersifat spesifik karena bagiannya aktif, permukaan tempat melekatnya substrat hanya setangkup dengan permukaan substrat tertentu. Demikianlah presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.